Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana beratnya orang masa lalu memeluk agama Islam. Bagaimana orang masa lalu di awal-awal ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka dalam kondisi intimidasi orang-orang yang berkuasa pada saat itu, atau dari orang-orang kafir Quraisy. Kita akan menyebut beberapa orang di sini, beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membuat kita ini menjadi orang yang semangat. Apa yang kita lakukan pada saat ini memeluk Islam misalnya, tidak ada intimidasi. Bahwa ketika kita menjalankan ibadah tidak ada orang yang merongrong kita, tidak ada orang yang membuat diri kita itu menderita ketika kita menjalankan ibadah kita, menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama misalnya kita bisa menyebut namanya keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini Masya Allah. Keluarga Yasir misalnya, Yasir memiliki anak namanya Ammar bin Yasir, memiliki istri namanya Sumayyah. Yasir ketika dia menjalankan Islam dan memeluk agama Islam, maka yang awalnya keluarga ini adalah budak dari Bani Maksum, diintimidasi luar biasa. Si Yasir dipaksa untuk tidak memeluk Islam. Dia dipukuli, dia diintimidasi, bahkan dibunuh. Dan akhirnya memang Yasir meninggal terbunuh karena dia mempertahankan Islam untuk mengakui bahwa Muhammad sebagai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagai utusannya Allah dan sebagai pembawa agama yang benar. Yasir dibunuh dan meninggal. Istrinya Sumayyah juga sama. Istrinya Sumayyah itu disiksa, lalu diampuni. Si Sumayyah diampuni. Ketika diampuni, dia ditanya, apakah kau bahasa sekarang, apakah kau masih mengakui Muhammad sebagai Rasulullah dan apakah kau masih memeluk agama Islam? Dijawab, saya masih mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan saya tetap akan memeluk agama Islam. Karena itulah maka kafir Quraisy setelah membebaskan, dia pun juga masih disiksa. Dan akhirnya Sumayyah ini pun ditusuk dengan tumbak dan akhirnya meninggal. Coba begitu bagaimana perjuangan keluarga Yasir. Yasir sendiri meninggal terbunuh karena mempertahankan Islam. Kemudian si anaknya Ammar bin Yasir itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat ibunya meninggal, ditusuk dengan tumbak lalu meninggal, ibunya meninggal, bapaknya juga meninggal, maka Ammar bin Yasir itu berpura-pura untuk kembali ke kafiran, kembali kepada kafir kembali. Jadi dia berpura-pura meninggalkan Islam lagi. Tetapi setelah dia meninggalkan Islam, dia kembali ke Islam lagi karena hatinya sebenarnya dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada kekafiran hanya untuk menyelamatkan diri. Karena itulah Allah mengapresiasi misalnya dalam surat An-Nahl misalnya, bahwa dan orang kecuali orang-orang yang dipaksa tetapi hatinya itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari keluarga Yasir. Yasir meninggal terbunuh, dibunuh karena mempertahankan Islam. Istrinya Sumayyah juga terbunuh mempertahankan Islam. Dan anaknya Ammar bin Yasir pura-pura kembali ke agama sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam Islam lagi hanya untuk menyelamatkan diri. Dan itu boleh dalam kondisi terpaksa. Dia mengakui kekafiran tetapi hatinya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dibolehkan. Keluarga Yasir. Kemudian yang kedua ada cerita yang sangat masyhur namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah muadzin pertama dalam Islam. Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf menyiksa dia ini. Dijemur di bawah terik matahari, bajunya dibuka dalam kondisi tidak berpakaian, lalu perutnya ditindih dengan batu. Coba bayangkan. Di panas terik matahari, di banyak orang, ditonton oleh banyak orang, ditindih dengan batu. Tapi keteguhannya untuk mempertahankan Islam tidak akan goyah. Dia tetap percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan dia percaya Islam sebagai agama yang hak. Karena itulah maka Abu Bakar Siddiq membelinya dengan harga yang sangat mahal dan setelah dibeli lalu dibebaskan. Artinya dia dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia adalah muadzin pertama. Jadi Bilal bin Rabah
perjuangan, disiksa, ditindih dengan batu, diterik panas matahari, Masya Allah, imannya tetap kuat. Yang berikutnya misalnya adalah Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam ini memiliki rumah yang rumah itu di pinggiran kota Mekah. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Arqam bin Abil Arqam itu dibenci, dihina, dia disuruh kembali ke kekafiran, sistem kafir, tapi dia tidak mau. Dengan kekuatan yang teguh, dia menyediakan rumahnya untuk berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, dan ia pun akhirnya ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi, barangkali saya akan bercerita tentang siapa budak-budak yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Kaum budak yang awal kalinya mereka ditindas, disiksa, tetapi imannya tetap kuat karena dia percaya bahwa Islam itu menghilangkan sistem perbudakan. Karena itulah wahai sahabatku, kelompok kafir Quraisy ini, kafir Quraisy, kenapa dia tidak masuk Islam dan kenapa dia menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu karena ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah karena mereka takut bahwa sistem kasta, stratifikasi sosial itu akan hilang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam, dan Islam yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat harkat derajat manusiawi. Perbudakan dihilangkan secara berangsur-angsur, mengangkat derajat perempuan. Perempuan pada awal kalinya itu kalau lahir tidak diakikoi, lalu diakikoi. Kemudian perempuan awalnya boleh dinikahi berapapun jumlahnya. Islam datang secara terbatas, hanya 4 orang. Perempuan tidak dapat warisan, lalu dihargai mendapatkan warisan. Islam menghargai perempuan, mengangkat derajat perempuan. Jadi sistem kasta ini yang menyebabkan mereka itu merasa terancam posisi sosialnya. Karena itu Islam datang menghancurkan sistem kasta itu. Yang paling penting ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dinilai adalah hatinya masing-masing. Hatinya. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya, bukan kekayaannya, bukan ketampanannya, bukan status sosialnya. Itu di antara alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Rasulullah SAW menghapus sistem kapitalisme. Kapitalisme yang ada pada saat itu diantaranya apa? Diantaranya adalah perdagangan patung. Karena ketika Rasulullah SAW misalnya melarang untuk menyembah patung, padahal patung itu bisa menjadi bahan bisnis bagi kelompok-kelompok elit mereka, kelompok-kelompok kapitalis mereka. Mereka menjual patung Lata, patung Uzza, patung Manat, patung Hubal dan lain sebagainya. Alat sesembahan ini itu menjadi ladang bisnis mereka. Kemudian yang lainnya adalah karena masalah kekuasaan. Jadi dengan adanya Muhammad menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, maka yang terjadi kemudian adalah ada kemenangan di Bani Hashim. Mereka tidak ingin Bani Hashim ini berkuasa. Jadi ada semacam perebutan kekuasaan. Jadi kalau misalnya ditelusuri kenapa sebabnya orang-orang kafir Quraisy itu menentang Rasulullah SAW, diantaranya adalah karena ada perebutan kekuasaan. Dia takut kekuasaannya akan hilang, akan dimiliki oleh Bani Hashim. Yang kedua karena akan menghilangkan sistem kasta. Yang ketiga diantaranya juga karena mereka takut sistem kapitalisme telah hilang. Dan Rasulullah SAW menghilangkan sistem kapitalisme. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhirih. Itu menunjukkan bahwa Islam itu harus peka, umat Islam harus peka terhadap orang miskin, harus peka terhadap anak yatim. Orang miskin bukan malah ditindas supaya menjadi miskin, tidak. Orang miskin justru harus diberi dari sebagian harta yang kita punya. Anak yatim piatu harus kita santuni, karena anak yatim piatu itu bagian dari orang yang membutuhkan bantuan. Di dalam harta kita ada harta orang lain yang namanya zakat. Bahkan ketika seseorang itu ibadah mahdoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat, tetapi dia melupakan ibadah wairu mahdoh, itu dianggap dia melupakan agama atau mendustakan agama. Coba wahai sahabatku, penderitaan orang-orang masa lalu dibanding sekarang luar biasa besar. Orang sekarang ini sangat mudah menjalankan agamanya. Karena itu mari kita jalankan agama kita ini, amalkan agama ini dengan mudah. Ibadah mahdoh, ibadah wairu mahdoh kita seimbang. Karena
kita ini berada di alam yang bebas, mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.